Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku soleh-solihah dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan latihan kembali soal-soal PAT-PAS mata pelajaran PAI kelas 6 semester 2. Soal paket B. Soal nomor 1. Perhatikan Al-Quran, Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 di bawah ini. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Sikap yang sesuai dengan ayat di atas adalah A. Ikut bersama-sama melaksanakan ibadah secara bergantian. B. Saling mengunjungi dan masuk ke dalam tempat ibadahnya. C. Mencoba sesekali turut serta mengikuti ibadahnya teman. D. Menjaga kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan ajarannya. Jawaban yang benar adalah D. Menjaga kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan ajarannya. 2. Inna akramakum indallahi atqakum. Lanjutan dari penggalan surat Al-Hujurat ayat 13 di atas adalah A. Wattaqullah. B. Innallaha alimun khabir. C. Innallaha syadidul iqab. Jawabannya adalah B. Innallaha alimun khabir. 3. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang paling tinggi di antara manusia menurut Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 di atas adalah A. Orang yang paling tanggung jawab. B. Orang yang paling tekun ibadahnya. C. Orang yang paling takwa. D. Orang yang paling banyak sodakohnya. Jawabannya adalah C. Orang yang paling takwa. 4. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Dalam penggalan surat Al-Hujurat ayat 12 di atas, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk A. bermusuhan, B. berbaik sangka, C. berburuk sangka. Jawabannya adalah C. berburuk sangka. 5. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Penggalan ayat di atas menerangkan perintah tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayat tersebut terdapat pada A. Al-Maidah ayat 2, B. Al-Maidah ayat 3, C. Al-Hujurat ayat 12, D. Al-Hujurat ayat 13. Jawabannya adalah A. Al-Maidah ayat 2. 6. Meyakini di dalam hati yang terwujud lewat lisan dan perbuatan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan pengertian A. Iman kepada Allah, B. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, C. Iman kepada hari kiamat, D. Iman kepada qada dan qadar. Jawabannya adalah D. Iman kepada qada dan qadar. 7. Rukun iman ada 6. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Jawabannya adalah D. 6. 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Saat akan kiamat matahari terbit dari barat. 2. Bumi berputar mengelilingi matahari. 3. Pagi tadi Pak Ahmad terjatuh dari motor. 4. Semua orang pasti akan mati. Yang bukan termasuk qada adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah C. 3.
pagi tadi Pak Ahmad terjatuh dari motor. Nah, ini merupakan contoh dari qadar atau takdir yang telah terjadi pada makhluknya. 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Umur manusia sudah ditentukan sebelum lahir. 2. Matahari terbit dari timur. 3. Tadi pagi terjadi kecelakaan mobil. 4. Manusia tidak bisa memilih dilahirkan di mana. Yang termasuk contoh qadar adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah C3. Tadi pagi terjadi kecelakaan mobil. 10. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Hal itu merupakan dalil tentang A. Takdir mu'allaq, B. Takdir mubrom, C. Qada, D. qadar. Jawabannya adalah A. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq, takdir yang bisa diupayakan diubah dengan ikhtiar dan doa. Sedangkan takdir mubrom, takdir yang tidak bisa diubah. 11. Kita hidup di lingkungan yang majemuk. Banyak perbedaan yang ada. Terhadap perbedaan tersebut, sikap yang baik adalah menghargai perbedaan agar kerukunan tetap terjaga. Pernyataan ini merupakan contoh A. Ikhlas, B. Diskriminasi, C. Jujur, D. Toleransi. Jawaban yang benar adalah D. Toleransi. 12. Di bawah ini yang merupakan contoh hidup rukun di lingkungan sekolah yang perlu dijaga dengan baik adalah A. Membantu teman ketika ujian sekolah, B. Meminta traktir teman, C. Membiarkan teman piket sendirian, C. Mengajak teman belajar bersama. Jawabannya adalah D. Mengajak teman belajar bersama. 13. Perilaku hidup rukun dalam keluarga dicontohkan dalam bentuk A. Membiarkan adik menangis, B. Hormat patuh pada ayah dan ibu, C. Meninggalkan adik sendirian, D. Tidak mematuhi perintah orang tua. Jawabannya adalah B. Hormat patuh pada ayah dan ibu. 14. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang bersikap toleran adalah A. Menghargai perbedaan, B. Tidak suka berdebat, C. Hidup damai, D. Mengolok-olok. Yang bukan ya, jawabannya adalah D. Mengolok-olok. 15. Pengertian yang benar tentang infak adalah A. Membelanjakan harta untuk keluarga, B. Membelanjakan harta untuk kepentingan agama, C. Menafkahkan harta untuk orang tua, D. Menafkahkan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jawabannya adalah B. Membelanjakan harta untuk kepentingan agama. 16. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, selain sedekah jariah, amal yang tidak akan terputus saat seseorang sudah meninggal dunia, yaitu A. Orang tua yang mendoakan anaknya, B. Doa anak untuk orang tuanya, C. Harta yang pernah digunakannya, D. Sedekah mushaf Al-Quran. Jawabannya adalah B. Doa anak untuk orang tuanya.
17. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Orang yang bersedekah akan dipersulit Allah dalam usahanya mencari rezeki. 2. Bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. 3. Orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah. 4. Orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dosanya. Yang bukan merupakan hikmah dari sedekah dan infak adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah A1. Orang yang bersedekah akan dipersulit, seharusnya akan dipermudah Allah dalam urusan rezekinya. 18. Nabi yang meninggalkan kaumnya karena ingkar kepada Allah, padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Namun beliau sudah terlanjur marah kepada kaumnya, kemudian menaiki kapal untuk berlayar. Nabi tersebut bernama A. Nabi Yahya alaihissalam, B. Nabi Zakaria alaihissalam, C. Nabi Yunus alaihissalam, D. Nabi Isa alaihissalam. Jawabannya adalah C. Nabi Yunus alaihis salam. Nabi yang dimakan oleh ikan paus dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan di dalam lautan. 19. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang yang bertakwa. Beliau terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Sebagai contoh, Nabi Yahya alaihissalam tetap menyampaikan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Raja Herodes yang ingin menikahi anak tirinya yang bernama A. Maryam, B. Siti Aisyah, C. Herodia, D. Cleopatra. Jawabannya adalah C. Herodia. 20. Salah satu kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang dapat dijadikan teladan adalah untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kemudian dalam mengharap rahmat Allah, kita tidak boleh A. Sungguh-sungguh, B. Putus asa, C. Berbohong, D. Berlebihan. Jawabannya adalah B. Putus asa. Kita tidak boleh putus asa akan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat.